Selamat siang. Iya, silakan duduk, Mbak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik. Alhamdulillah. Ada tujuan apa Anda di sini? Saya mempunyai masalah perfeksionis pada diri saya. Bagaimana Anda mengetahui jika ada perfeksionisme pada diri Anda dan bagaimana Anda menjalankan kehidupan Anda sehari-hari? Saya tidak dapat menangani masalah dengan baik. Ketika saya mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana saya merasa bingung, takut, bahkan saya merasa stres. Baik, stres ya, yang akan mendatang. Apa akibat yang Anda alami dan bagaimana Anda menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari? Kadang-kadang saya bisa menjadi neurotik tentang merencanakan sesuatu dan membuatnya berjalan dengan benar. Saya rasa semakin membaik seiring waktu. Ketika saya lebih muda, rasanya buruk sekali jika saya tidak dapat menyelesaikan sesuatu dengan segera. Mungkin beberapa hal mestinya sudah bisa saya lakukan dan sekarang Anda tahu saya sudah lebih baik, tetapi itu membuat saya tidak mencoba sesuatu karena jika saya tidak dapat menyelesaikannya dengan sukses, saya takut orang-orang akan berpikir bahwa ada yang salah pada diri saya. Baik, itu sangat menarik ya untuk didengar. Tadi saya mendengar bahwasanya perfeksionisme yang ada pada diri Anda itu membuat Anda tidak mau mencoba hal-hal yang baru dan juga itu membuat Anda frustasi. Mungkin jika orang lain itu akan berasumsi bahwasanya jika saya ingin menguasai maka apapun yang terjadi akan saya sembunyikan. Kalau saya pikir saya tidak akan dapat melakukannya, saya akan menghindarinya, lebih takut gagal atau paling tidak takut orang lain menganggap saya gagal. Baik, maka dari itu Anda menghindarinya ya. Oke, jadi di sanalah kita hari ini, di mana kita itu ingin menangani masalah perfeksionisme. Di sini saya ingin menggunakan proses rasional emotif behavior therapy, yang mana itu komponen psikologi seseorang itu berada pada satu tempat di mana diri itu berpikir rasional, diri yang merasakan emosi, dan diri yang bertindak. Kita akan melakukan sesuatu untuk menangkap pikiran perfeksionisme yang ada pada diri Anda. Tadi saya mendengar jika Anda itu mengatakan salah satunya segala sesuatu harus berjalan dengan baik dan benar. Jika sesuatu tidak berjalan baik dan benar, maka tidak akan ada yang berjalan baik dan benar. Dan jika pun itu terjadi, maka itu kesalahan saya. Hal itu akan membuat Anda stres dan khawatir serta perfeksionistik. Ya, betul. Jadi saya ingin Anda fokus apa saja nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang mendasari Anda untuk berpikir bahwa perfeksionisme yang ada pada diri Anda. Jika itu layak untuk dikerjakan, maka akan saya kerjakan dengan layak. Jadi saya merasa seperti saya harus melakukan segalanya dengan baik. Oleh karena itu, jika saya sedang melakukan sesuatu, maka saya harus melakukannya dengan baik pula. Jadi jika didengar itu seakan-akan jika saya melakukan sesuatu harus benar dan baik, maka jika hal itu tidak berjalan dengan baik dan benar, maka saya akan gagal. Jadi ada yang salah dengan diri saya. baik, gagal. Dan kemudian di sini kita fokus pada satu titik di mana ada yang salah pada diri Anda dan apa yang salah pada diri Anda. Saya merasa tidak sempurna dan saya bukan orang yang baik. Bahkan orang-orang menganggap saya bukan orang baik dan orang-orang akan menilai saya secara interior. Anda tahu saya akan interior bagi mereka, interior bagi rekan kerja, bahkan interior bagi teman-teman saya juga. Jadi emosional yang Anda rasakan saat Anda berpikir, oh saya tidak sempurna dibandingkan dengan mereka. Kemudian apalagi yang Anda rasakan? Hati saya remuk,
Anda tahu, kadang-kadang terasa begitu kelelahan karenanya. Rasanya tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan jadi dengan diri saya seperti yang selama ini selalu terjadi. Dan bukan terus menekuni dan berusaha sebaik-baiknya. Kalau saya tidak dapat melakukannya dengan baik, saya tidak perlu melakukannya sama sekali. Oke, jadi Anda mendapatkan reaksi seperti itu. Ya, saya dapat merasakan juga dari tangan Anda yang terlihat menegang dan gelisah. Pasti. Oke, bagus. Maksud saya bagus bahwa Anda bisa menjelaskan semua itu karena Bagus. Ya, maksud saya bagus itu jika Anda dapat menjelaskan semua itu karena itu yang kita tangani sehingga dapat mempermudah saya untuk memahami. Jadi sekarang ada skala 1 sampai 10 di mana skala 1 itu adalah tenang, tidak merasakan salah sama sekali, dan pada skala 10 itu panik, gusar, dan perut bergolak. Ketika Anda berpikir saya tidak sempurna dibandingkan yang lain, pada skala berapa yang Anda rasakan? Saya mungkin berada di skala 9 dan 10. Jadi Anda berada di skala 9 ke 10 ya. Berada pada posisi yang kemungkinan negatif itu bakal terjadi. Oke. Jadi jika aku tidak sempurna dibandingkan mereka, apakah seburuk itu Anda menyadari bahwa diri Anda itu tidak perfect, dan Anda juga mungkin berpikir bahwa orang lain akan menilai Anda tidak baik atau sesuatu yang Anda katakan pada diri Anda sendiri? Saya katakan itu kepada diri saya sendiri seperti sesuatu yang melintas di kepala Anda. Rasanya seperti kalau mereka yang tahu tentang saya sempurna, mereka akan melakukannya dengan baik pada saya. Tapi ketika saya melakukan sesuatu yang tidak membuat mereka enak, mereka tidak akan menyukai saya. Kalau orang-orang menganggap saya tidak sempurna, mereka tidak akan menyukai saya. Kalau saya tidak sempurna, mereka tidak akan mau menerima saya. Oke, keyakinan yang cukup kuat ya. Sekarang apa konsekuensi emosional yang ada dalam pikiran Anda, dan Anda itu dapat memberikan label terhadap perasaan yang Anda rasakan? Lalu apa yang Anda rasakan? Apakah oke, saya harus sempurna, saya harus lebih baik dibandingkan mereka? Kalau tidak, itu mungkin akan sangat buruk dan mengerikan. Ya. Tetapi kemana reaksi emosional Anda? Maksudnya itu bagaimana Anda memberikan label terhadap perasaan Anda? Tergantung, kadang-kadang itu membuat saya entahlah tampak seperti superficial. Baiklah, bagaimana Anda mengatasi reaksi emosional tersebut? Tadi saya mendengar bahwasanya Anda itu mengatakan sesuatu itu seakan-akan cemas, khawatir, dan Terluka. Rasanya terluka secara emosional seperti ketika seseorang melakukan sesuatu pada saya. Rasanya saya seperti sudah menerima penilaiannya, tapi tidak tahu saya apakah ada yang benar-benar membuat penilaian itu. Suara lirih itu terdengar di telinga saya. Betul, mereka menilai Anda dan mereka menilai Anda secara negatif. semua orang melihat dan menghakimi Anda ya. Oke, jadi kita merasakan kekhawatiran, perasaan, luka, dan kecemasan yang selalu dirasakan, dan Anda berpikir bahwa saya itu tidak sempurna dan buruk. Seandainya saya bisa sempurna, maka saya akan jauh lebih baik. Pernahkah hidup Anda sempurna? Oh tidak. Dan apakah adakah orang yang hidupnya sempurna? Tidak juga. Oke, jadi Anda di sini menyadari secara kognitif ya. Kemudian oke, saya tahu bahwasanya ini tidak rasional. Seharusnya saya tidak berpikir seperti itu. Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Anda tahu bahwa yang saya rasa itu khawatir dan panik. Apakah itu termasuk dengan rasional? Tidak mungkin.
merasa kecemasan berlebih, kekhawatiran dan kepanikan yang Anda rasakan. Ya. Oke, kepanikan itu yang Anda rasakan ketika Anda merasa tidak sempurna. Lalu, bagaimana respon secara rasional jika orang-orang mengalami hal seperti itu? Saya tidak tahu, mungkin orang lain hanya akan kecewa atau mengabaikan begitu saja. Saya kurang tahu. Oke, kecewa ya. Jadi kan Anda kira-kira berada pada skala 9 atau 10 saat hal itu terjadi. Terus kemudian Anda katakan pada diri saya sendiri bahwa sayalah yang memunculkan banyak hal. Padahal kenyataannya itu mungkin hampir semua saya memunculkan pemikiran seperti itu. Dan saya ingin kita tuh berada hampir di dalam situasi yang normal. Saya ingin Anda memejamkan mata dan membayangkan sesuatu terjadi. Anda gagal dalam melakukannya. Coba Anda katakan pada diri Anda sendiri bahwasanya saya tidak percaya, saya tidak sempurna, dan saya ingin Anda benar-benar merasakan berada pada skala 9 atau 10 bahwa hal itu benar-benar buruk dan mengerikan. Dapatkah Anda merasakannya? Oh, ya, rasakan. Cukup mudah kan? Nah, saya ingin Anda itu dulu di sana dengan perasaan itu dan benar-benar merasakan semua itu. Saya ingin Anda mengubah emosi dari yang buruk, yang khawatir secara berlebih, menjadi ke yang sedikit kecewa. Mungkin seandainya Anda mempunyai banyak waktu dan berusaha sedikit keras, semua akan berjalan dengan baik. Saya akan memberi isyarat kecil agar Anda bisa melakukan itu. Mungkin Anda ingin menarik nafas untuk membuat diri Anda tenang. Ya. Oke, sekarang Anda bisa membuka mata dengannya lagi. Lalu apa yang Anda lakukan ketika turun ke sedikit kecewa, dan kemudian apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri? Saya tidak harus menjadi orang yang sempurna. Oke. Saya tidak Saya tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Orang lain juga tidak sempurna. Anda tahu konsekuensi terburuk yang telah kita bicarakan sebelumnya. Tidak seorang pun akan menembak mati Anda. Tidak seorang pun akan menembak Anda atau bilang kamu salah. Mereka akan memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan diri Anda. Kalaupun tidak, Anda tahu tidak perlu khawatir karena konsekuensi terburuk tidak akan seburuk itu. Oke, pernahkah berjalan seburuk seperti apa yang Anda pikirkan? Mungkin hanya sekali seumur hidup. Oke, mungkin pernah terjadi konsekuensi yang negatif. Tapi apakah apa yang Anda katakan itu hampir tidak pernah terjadi atau sangat jarang terjadi konsekuensi buruknya? Sekalinya kekhawatiran yang terjadi akan berefek pada diri Anda sendiri dan tidak berefek kepada orang lain. Iya. Hanya membuat Anda gugup atau semacamnya. Oke, bagus. Sekarang saya ingin Anda menyebutkan hal-hal yang Anda sukai untuk menghibur diri Anda sendiri. Belanja. Baik, belanja. Belanja atau membaca buku untuk bersenang-senang. Baiklah, belanja atau membaca buku untuk hiburan ya. Pasti mungkin suami Anda itu senang jika Anda membaca untuk hiburan Anda. Iya, pasti. Oke, sekarang sebutkan hal-hal yang tidak Anda sukai. Menyetrika. Oke, untuk pekerjaan rumah saya ingin Anda mempraktekkan rasional emotif imagery ini 5 kali sehari. Setiap harinya itu dilakukan sampai kita bertemu kembali di minggu depan. Dengan Anda menghibur diri Anda, membaca
selama 30 menit, atau jika tidak melakukannya selama 5 kali, saya ingin Anda menyetrika selama 30 menit, menyetrika baju yang selayaknya untuk disetrika, kemudian mengambil pakaian yang ada di lemari kemudian disetrika lagi, atau menghubungi keluarga Anda untuk menanyakan apakah ada baju yang bisa Anda setrikakan. Jadi saya harus melakukan apa yang mestinya saya lakukan dan mendapatkan sesuatu yang saya sukai. Atau saya tidak melakukannya dan menyetrika sepanjang malam. Mana yang seharusnya saya pilih? Hibur atau hukum diri Anda. Dengan cara seperti itu sampai kita ketemu di minggu depan. Oke, mungkin cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Jadi selamat ya.